Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah mengenai fungsi logaritma natural yang akan kita bahas mengenai sifat-sifatnya, lalu ada juga latihan-latihan soal ya. Jadi mayoritas nanti pembahasannya itu lebih ke latihan-latihan soal tentang fungsi logaritma natural. Oke, di sini ada sifat-sifat dari fungsi logaritma natural ya. Yang biasa kita kenal itu adalah logaritma biasa atau yang biasa kita simbolkan dengan log X ya. Nah, kalau logaritma biasa ini dia punya basis atau bilangan pokok itu 10 ya. Oleh karena itu kalau kita punya misalkan log 10 itu maka akan sama dengan 1. Kalau kita punya log 100 maka akan sama dengan 2, log 1000 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, pada pembahasan kali ini itu adalah tentang logaritma natural yang biasa kita simbolkan dengan len X yang punya basis itu adalah bilangan Euler yang kita simbolkan dengan E yang nilainya adalah 2,718 dan seterusnya yang berupa bilangan irasional ya. Nah, efek dari ini akibatnya adalah len 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini ada basis E sehingga E pangkat 0 itu menghasilkan nilai sama dengan 1. Tetapi ini tidak berlaku untuk len 10 sama dengan 1. Ya, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak mungkin E pangkat 1 itu sama dengan 10 ya. Karena E itu nilainya adalah 2,718. Begitu juga dengan len 100, ini juga tidak berlaku sama dengan 2 ya. Nah, sifat yang pertama itu adalah len 1 sama dengan 0. Sifat yang kedua itu adalah len dari perkalian XY. Itu sama dengan len X ditambah dengan len Y ya. Jadi kalau ada perkalian dari dua variabel di sini, itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing lennya ya. Len dari masing-masing variabelnya. Yang ketiga adalah len X dibagi Y, maka menjadi pengurangan. Len X dikurangi dengan len Y. Yang keempat, kalau kita punya bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan ya, len X pangkat R ya, itu sama dengan R dikali dengan len X. Kenapa? Karena R ini adalah suatu konstanta pindah ke depan. Jadinya R dikali dengan len X ya. Len X misalkan X pangkat 2 gitu ya. Atau X pangkat 5, X pangkat 6 gitu. Ini bentuk polinomial ya. Polinomial berderajat R gitu ya. Bukan fungsi eksponensial tetapi fungsi polinomial berderajat R. Jadi fungsinya, pangkatnya ini itu bisa dipindahkan ke depan menjadi R len X. Contohnya kalau kita punya len 2Y pangkat 5 gitu. Berarti 5-nya ini bisa kita pindahkan ke depan, jadinya 5 len 2Y ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita punya contoh yang pertama mengenai fungsi logaritma natural. Jadi, kalau kita punya seperti ini, misalkan len 5x pangkat 4, lalu dibagi dengan dibagi dengan 3y kuadrat, ya, dibagi dengan 3y kuadrat. Maka kita bisa menggunakan sifat-sifat yang barusan, ya. Ini kan pembagian. Nah, kalau pembagian itu berarti bisa kita gunakan sifat yang ketiga tadi, yaitu len X dibagi Y itu sama dengan len X dikurangi dengan len Y ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, len 5X pangkat 4 dibagi len 3Y kuadrat itu sama dengan pengurangan dari masing-masing lennya. Len 5X pangkat 4 dikurangi len 3Y kuadrat ya. Nah, dari sini perhatikan, len 5x pangkat 4 ini kan perkalian ya, 5 dikali dengan x pangkat 4. Kita gunakan sifat yang ketiga, yaitu len x dikali y sama dengan len x ditambah len y. Ini sifat yang kedua ya tadi. Sifat yang kedua yaitu untuk perkalian dari dua buah variabel atau fungsi itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing lennya. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Len 5 ditambah dengan len X pangkat 4.
dikurangi dengan, nah ini pun juga berlaku demikian, yaitu perkalian dari 3 dengan Y kuadrat. Berarti kan 3 dikali dengan len 3 ditambah dengan len Y kuadrat ya. Nah, lalu len 5 ini tetap tulis len 5, kemudian len X pangkat 4. Len X pangkat 4 ini berlaku sifat yang keempat tadi, yaitu sifat len X pangkat R itu sama dengan R dikali len X. Jadi pangkatnya itu pindah ke depan. 4-nya ini pindah ke depan sehingga menjadi 4 len X dikurangi len 3-nya tetap kita tulis ditambah len Y kuadrat, ini pangkatnya juga pindah ke depan jadi 2 len Y. Ini negatif dari mana negatif? Negatif itu dari sini ya, negatif dikali dengan positif jadinya negatif. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah yang seperti ini ya. Ini untuk contoh yang pertama. Lalu di sini kita punya contoh yang kedua. Perhatikan, ini masih sama dengan yang contoh pertama tadi, mirip-mirip lah. Masih ada masih ada perkalian di sini dan ada pembagian. Perkaliannya itu adalah X pangkat 5 sin kuadrat Px ya. Seperti ini. Nah, karena pembagian, maka kita tulis menjadi pengurangan. Nah, ini jadinya pengurangan len X pangkat 4 plus 2 pangkat 1/3. Yang awalnya berupa bentuk akar 3, sekarang di sini berubah menjadi pangkat 1/3 ya. Kita ganti menjadi bentuk perpangkatan. Selanjutnya di sini berupa perkalian, maka bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Len X pangkat 5 ditambah len sin kuadrat Px. Lalu kita kurangi dengan len X pangkat 4 plus 2 pangkat 1/3. Nah, yang ini kita gunakan sifat yang terakhir tadi, yaitu 5-nya bisa pindah ke depan sehingga menjadi 5 len X ditambah 2. Ini kan pangkat nih. Ini kalau dalam bentuk trigonometri ya, misalkan kita punya sin kuadrat Px, ini sama aja dengan sin Px dipangkatkan 2 ya. Jadi 2-nya ini nanti bisa diubah atau dipindah ke depan. Pangkat 2-nya ini bisa kita pindah ke depan sehingga menjadi 2 len sin Px dikurangi sepertiga dari pangkat sini ya, pindah ke depan. Sepertiga len X pangkat 4 plus 2 ya. Nah, di sini aturannya kalau kita punya sin 5X maka sama dengan sin X dipangkatkan 5 ya. Gak usah bingung ya semuanya. Ini contoh yang kedua. Nah, lalu kita punya contoh yang ketiga. Kalau contoh pertama dan kedua tadi, kita itu menjabarkan atau menguraikan bentuk logaritma natural. Sekarang kita menyederhanakan bentuk logaritma naturalnya ya. Jadi kita dibalik langkah-langkahnya nih. Kalau tadi menguraikan atau menjabarkan, sekarang itu menyederhanakan ya. Nah, 5 len X ini maka bisa kita ubah menjadi len X pangkat 5 ya. Karena tadi kan sifatnya itu kalau kita punya len X pangkat R itu sama dengan R len X. Jadi kalau kita punya 5 len X itu maka bisa kita ubah menjadi len X pangkat 5 ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi len X pangkat 5 seperti yang di sini. Kemudian ditambah setengah len X kuadrat plus 1. Nah, setengahnya ini juga menjadi bentuk pangkat dari X kuadrat plus 1 yang di sini. Dikurangi 4 len X min 2, berarti 4-nya juga menjadi bentuk pangkat dari X min 2 ya, bentuk pangkatnya. Lalu ini kan penjumlahan nih. Penjumlahan dari kedua logaritma natural itu menjadi perkalian di sini. Ya, menjadi bentuk perkalian X pangkat 5 dikali dengan yang ini itu menjadi yang di sini. Dikurangi len X min 2 pangkat 4. Nah, ini pengurangan menjadi pembagian. Jadi pembagiannya di sini X min 2 dipangkatkan 4 ya. Nah, kemudian 2/3-nya ini jadi pangkat di sini ya. Menjadi bentuk pangkat yaitu yang di sebelah kanan di sini ya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Len X pangkat 5 dikali X kuadrat plus 1 pangkat setengah dibagi X min 2 pangkat 4 dipangkatkan 2/3 ya. Ini contoh untuk yang contoh ketiga. Oke, di sini ada grafik dari logaritma natural. Jadi grafiknya itu bentuknya yaitu seperti ini ya. Grafik dari fungsi logaritma natural
dia akan memotong sumbu X di titik X sama dengan 1 ya. Di X sama dengan 1 atau di titik 1,0 dia akan memotong sumbu X. Kenapa? Karena pada saat 1X-nya yaitu len 1 menghasilkan fungsinya sama dengan 0 ya. Semakin ke bawah dia akan semakin menuju ke min tak hingga, semakin ke kanan dia akan semakin menuju ke tak hingga. Nah, yang di sebelah kanan ini, kalau kita cerminkan ya fungsi len X itu terhadap garis merah ini, yaitu terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan fungsi yang di atas ini. Fungsi apakah ini? Ini adalah fungsi eksponensial ya. Yang kalau kita tuliskan itu fungsinya, sorry ini GX ya, pakainya GX. Yang kalau kita tuliskan itu adalah GX sama dengan E pangkat X ya. E pangkat X inilah kalau kita gambarkan yang ini. Grafiknya yang berwarna biru yang di atas ini. Apa hubungannya nih E pangkat X dengan len X? Jadi kalau dalam grafik itu kaitannya adalah tentang pencerminan atau tentang mirror. Sedangkan kalau dalam persamaan itu berkaitan dalam fungsi dalam inverse atau kebalikan ya. Jadi ln X itu adalah kebalikan dari eksponensial atau inversenya eksponensial ya. Kira-kira begitu untuk grafik dari fungsi logaritma natural. Nah, ini mereview untuk integral ya. Integral saya kira udah cukup paham lah mengenai integral. Jadi kalau kita punya misalkan integral x pangkat 3 dx udah jelas hasilnya adalah x pangkat 4 dibagi 4 plus c. Lalu kalau kita punya integral 4x pangkat 5 dx sama dengan 4-nya keluar karena dia konstanta. Dikali integral x pangkat 5 dx maka menjadi 4x pangkat 6 dibagi 6. 4 dibagi 6 itu kan 2/3 maka menjadi 2x pangkat 6 dibagi 3 plus konstanta ya. Ini masih gampang. Di sini ada integral dari sin x dx sama dengan min cos x plus c ya. Jadi kalau kita punya turunan, kalau dalam turunan, sin x itu kan sama dengan cos x. Tetapi dalam integral, sin x itu maka min cos x ya. Jadi kalau integral dari sin x itu ada minnya, ada min cos x ya. Begitu juga dalam cos x nih. Kalau turunan dari cos x itu sama dengan min sin x, tetapi kalau integral dari cos X itu sama dengan sin X ya. Sin X plus konstanta. Nah, di sini yang kedua, kita punya contoh untuk integral tertentu. Batas bawahnya 1, batas atasnya 2 dari X pangkat 4 min 1 dibagi X kuadrat dx. Maka menjadi sama dengan, ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Dikurangi 1 dibagi X kuadrat ya, dx. X pangkat 4 dibagi X kuadrat itu sama dengan X pangkat 2. Dikurangi 1 per X kuadrat itu sama dengan min X min pangkat min 2 ya. Jadi kita dipindah ke atas X pangkat 2-nya jadi bentuk negatif pangkatnya. Negatif 2. Lalu kita integralkan masing-masing X kuadrat itu kan integralnya jelas, yaitu X pangkat 3 dibagi 3. Lalu X pangkat min 2 ini juga jelas integralnya adalah X pangkat min 1 dibagi min 1 ya. Dengan batasnya adalah 2 dan 1. Lalu ini X pangkat 3 dibagi 3. Nah ini min kali min kan positif ya. Lalu X pangkat min 1 ini jadi 1 per X. Kita ubah menjadi bentuk 1 per X. Dengan batasnya 2, 1. Ini langsung kita masukin aja ke dalam variabelnya 2 dan 1. Kita peroleh seperti ini. Hasilnya adalah 11 per 6 ya. Hasil untuk integral dari X pangkat 4 min 1 dibagi X kuadrat dengan batasnya 1 sampai 2. Nah, jadi ya berlaku bahwa integral dari 1 per X itu tidak berlaku seperti ini ya. Kita tidak bisa menggunakan sifat atau definisi dari integral ya. Yaitu kita mengubahnya menjadi X pangkat min 1, lalu X pangkat 0 dibagi dengan 0. Ini nggak boleh. Karena dalam bagian penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi integral 1 per X itu definisinya adalah logaritma natural dari X. Nah, sehingga kalau kita turunkan ln X ini, maka hasilnya adalah 1 per X ya.
1 per X. Nah, di sini ada mengenai teorema fundamental integral ya. Nih, karena 1 per T adalah fungsi yang berkelanjutan pada 0 sampai tak hingga, yaitu fungsi yang kontinu ya, sampai 0 sampai tak hingga, maka berlaku aturan fundamental teorema integral atau teorema fundamental integral. Maka untuk menyelesaikannya, kita harus dapat menemukan beberapa fungsi yang terdiferensialkan f(x). Nah, kita langsung ke sini. Jadi, sebenarnya teorema fundamental integral itu membahas apa? Membahas mengenai kalau kita punya suatu fungsi yang diintegralkan, ya, atau kita mengintegralkan suatu fungsi, kemudian menurunkan hasilnya, maka akan mengembalikan fungsi tersebut ke bentuk aslinya atau ke bentuk awalnya. Contohnya, kita punya integral dari 1 per X dx. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ln X. Nah, ln X ini kita turunkan, maka hasilnya adalah 1 per X kembali ke bentuk fungsi awal, yaitu 1 per X ya. Jadi itu yang dibahas dalam teorema fundamental integral. Nah, lalu di sini ada aturan rantai untuk fungsi logaritma integral. Jadi kalau kita punya, misalkan seperti ini, nah, nah di sini kan turunan itu yang akan kita gunakan, simbolnya itu bukan lagi f aksen X ya, yang bisa kita gunakan di matematika 1. Kalau matematika matematika 2 ini yang akan sering kita pakai itu simbolnya adalah dy per dx ya. Jadi beda simbolnya ya. Jadi jangan sampai kalian bingung nantinya. Kalau matematika 2 ini yang akan kita sering gunakan adalah dy per dx. Misalkan kita punya turunan dari x. Gimana nulisnya? Berarti nulisnya adalah d dari x dibagi dx ya, atau d per dx dari x, yaitu sama dengan 1. Atau kalau kita punya misalkan turunan dari 2x kuadrat, gimana cara menuliskannya? Berarti d per dx dari 2x kuadrat, yaitu sama dengan 4x ya. Kayak gitu cara penulisannya. Nah, gimana turunan dari ln x? Berarti kan d per dx dari ln x, yaitu 1 per x yang udah kita bahas tadi, dikali dengan turunan dari x itu sendiri, yaitu d dibagi dx dari x. Berapa turunannya ini? Ya 1 ya, jelas 1. Berarti 1 per x dikali 1 sama dengan 1 per x ya. Jadi jelas turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Nah, gimana kalau kita punya fungsi di sini? Kalau kita punya fungsi turunan dari f g x, jadi punya dua buah fungsi ya, fungsi komposisi. Berarti yang pertama itu adalah kita turunkan dulu fungsi yang paling luar, yaitu f-nya. Kita tulis f aksen gx. Lalu kita turunkan fungsi yang bagian dalam, yaitu gx. Menggunakan d per dx dari gx ya. Ini untuk aturan rantai. Contohnya itu yang keempat ini nih. Contohnya ya. Yaitu dari x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Gimana turunannya? Berarti kita turunkan dulu dari bentuk pangkatnya. Bentuk pangkatnya kan 3 nih. Kita turunkan berarti kan 3-nya pindah ke depan. Menjadi 3x kuadrat plus 1. Kemudian pangkatnya ini berkurang 1 ya. Yang semula 3 sekarang jadi 2. Lalu kita kalikan dengan turunan dari yang di dalam kurung. D per dx dari x kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1 yaitu berapa? 2x. 2x. Jadi hasilnya adalah ya ini. 3 dikali x kuadrat plus 1 pangkat 2 dikali 2x. Atau bisa kita juga sederhanakan menjadi 3 dikali 2x yaitu 6x. Dikali dengan x kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh yang keempat. Nah, di sini kita punya contoh yang kelima. Nah, sebelumnya kalau kita punya ln dari suatu fungsi, ya, turunan dari logaritma natural, tetapi dari suatu fungsi, misalkan gx. Berarti yang pertama itu adalah kita turunkan logaritma naturalnya dulu. Ln-nya dulu kita turunkan. Apa ln-nya? Berarti kan 1 per, ya. 1 per apa? 1 per fungsinya, yaitu gx.
Selanjutnya, kita kalikan dengan turunan dari fungsi tersebut. Apa? Yaitu G aksen X. Atau kita tuliskan seperti ini. D per dx dari Gx ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk lain, ya boleh seperti ini. Seper Gx dikali dengan G aksen X. Kalau kita punya contoh, misalkan D per dx dari logaritma natural, misalkan 2x kuadrat plus 4. Nah, gimana turunannya? Berarti kan 1 dibagi turunan dari ln ini dulu. Apa? Yaitu 1/2x kuadrat plus 4 dikali turunan dari yang di dalam kurung atau fungsinya yaitu 2x kuadrat plus 4. Berarti kan 1/2x kuadrat plus 4 dikali turunannya berapa ini? Yaitu 4x ya. Sehingga menjadi 4x dibagi dengan 2x kuadrat plus 4 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berlaku juga untuk contoh 5 ini, ln dari suatu variabel u ya, atau suatu fungsi u, maka menjadi 1/u dulu dikali dengan turunan dari u itu sendiri ya, atau u aksen. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, disinilah ada aturan rantai untuk fungsi logaritma natural seperti yang kita bahas tadi ya. Langsung kita masuk contoh, contoh ke-6. Jadi di sini kita punya turunan untuk logaritma natural 3x kuadrat min 1. Nah, yang pertama kita turunkan dulu ln-nya. Ln-nya itu kan berarti 1 dibagi dengan fungsinya, yaitu 3x kuadrat min 1 dikali dengan turunan dari fungsi tersebut, yaitu turunan dari 3x kuadrat min 1 ya. Maka menjadi 1 dibagi 3x kuadrat min 1 dikali turunannya berapa ini? Yaitu 9x ya. Sorry. 9, 3 kali 2 dong ya. Berarti 6x. Maka ini hasilnya adalah 6x dibagi dengan 3x kuadrat min 1 ya. Jadi begitu untuk contoh yang ke-6. Nah ini dia. Sama hasilnya ya. 6x dibagi dengan 3x kuadrat min 1. Nah, selanjutnya kita masuk contoh yang ketujuh. Yang ketujuh di sini perhatikan ya. Jadi ini kan bentuknya dalam bentuk akar. Akar 3 dari ln x kita ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. Maka menjadi pangkat 1/3. Ln x pangkat 1/3. Yang pertama kita turunkan adalah bentuk pangkatnya dulu ya. Berarti 1/3 pindah ke depan. Jika pangkatnya yang ini dikurangi dengan 1. Ya, sesuai dengan definisi turunan. Berarti min 2/3. Kemudian dikali dengan turunan dari yang di dalam kurung, yaitu turunan dari ln x itu sendiri. Apa turunannya? Yaitu 1/x. Yang ini ya, 1/x. Sehingga ini tinggal kita kalikan dengan 1/x. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, yang ini itu ln x pangkat min 2/3 itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar kembali. Ya, kan ln x pangkat min 2/3 itu sama aja dengan 1 dibagi ln x pangkat 2/3 ya. Atau sama dengan 1 dibagi akar dari ln x pangkat 2, akarnya ini pangkat 3. Ya, tinggal kita kalikan dengan 3 dan x. Maka di sini ada 3x ya. Jadi seperti itu untuk contoh yang ketujuh. Nah, selanjutnya contoh yang ke-8 gimana? Contoh yang ke-8 itu berarti kita turunkan dulu yang di dalam kurung yaitu lennya. Lennya ya berarti ya. Kita turunkan lennya dulu. Ini kan tidak ada pangkatnya nih di atas. Berarti kita turunkan dulu lennya yaitu 1/, yang di dalam kurung ini. 1/, fungsinya. Apa? Yaitu 1/2x plus akar x pangkat 3 min 1. Lalu kita kalikan dengan turunan dari yang di dalam kurung. Turunan dari 2x ya. Turunan dari 2x ini itu apa? Hasilnya adalah 2. Lalu turunan dari akar x pangkat 3 min 1 itu adalah ya ini. Yang ini ya. 3x kuadrat dibagi 2 akar x pangkat 3 min 1.
Kalau kalian bingung, coba saya bahas untuk turunan dari X akar X pangkat 3 min 1. Jadi kan bisa kita ubah menjadi B dibagi DX dari X pangkat 3 min 1 pangkat setengah ya. Berapa turunannya? Berarti kan setengah dikali X pangkat 3 min 1. Pangkatnya ini setengah, kita kurangi dengan 1, maka menjadi min setengah. Dikali dengan turunan yang di dalam kurung, yaitu 3X kuadrat. Sehingga menjadi 3X kuadrat dibagi 2. Nah, ini kan min, pangkatnya kan min 1/2. Kalau kita ganti pangkatnya menjadi positif, maka menjadi 1/, kan? Berarti kita ganti dengan X pangkat 3 min 1 pangkat 1/2. Jadi sekarang pangkatnya itu positif ya, tetapi kita letakkan posisinya itu di bagian penyebut atau di bagian bawah. Nah, pangkat setengah ini kan sama aja dengan akar ya, akar kuadrat dari X pangkat 3 min 1. Makanya jadinya bentuknya seperti ini ya. Kira-kira begitu untuk contoh yang ke-8. Nah, selanjutnya contoh yang ke-9. Nah, contoh yang ke-9 di sini gimana nih? Ini tentang perkalian dua buah fungsi ya. Fungsi yang pertama itu adalah X pangkat 3, yang kedua adalah len 5X. Nah, kalau kita punya turunan dari perkalian fungsi, masih ingat kan ya di matematika 1 kemarin? Jadi kalau kita punya sebuah fungsi ya, fx katakanlah itu U dikali V, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, kita misalkan X pangkat 3 ini disebut sebagai U, len 5X ini kita misalkan sebagai V ya, sebagai V. Karena kita udah memisalkan U sama dengan X pangkat 3, maka turunannya U aksennya itu berapa? Yaitu 3X kuadrat ya, 3X kuadrat. Lalu karena V-nya udah kita misalkan juga len 5X, maka V aksennya berapa? V aksennya adalah turunan dari len 5X, yaitu 1/5X dikali dengan turunan dari fungsinya, yaitu 5X. Berapa? Yaitu 5. Sehingga sama dengan 1/X. Sehingga turunan dari ini, X pangkat 3 len 5X, itu bisa kita gunakan sifat yang ini. U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya yang mana? Yang ini 3X pangkat 2 dikali V. V-nya adalah len 5X. Len 5X ditambah U. U-nya adalah X pangkat 3 dikali V aksen, yaitu 1/X. Ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi 3X kuadrat len 5X ditambah berapa nih? Oh, ini X pangkat 3 ya, sorry. X pangkat 3 dikali per X itu adalah X pangkat 2. Inilah hasil yang diminta ya. Jawabannya sama dengan yang ada di contoh pembahasannya. 3X kuadrat dan 5X ditambah X kuadrat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada contoh yang ke-10, yaitu logaritma natural dari cosinus. D per dx dari len cosinus x ya. Jadi dalam penulisan len itu fungsinya itu biasanya selalu dikenakan nilai mutlak ya dalam penulisannya. Kalau kita misalkan punya fungsi len 2x, berarti kita biasanya menuliskannya itu sebagai len mutlak 2x. Tetapi di beberapa buku juga menuliskannya sebagai len 2x ya. Kenapa ada nilai mutlaknya? Karena fungsinya ini selalu bernilai positif ya, tidak mungkin bernilai negatif. Seperti pada contoh soal ini, penulisan cos-nya itu pakai nilai mutlak ya. Berarti gimana turunannya ini? Yang pertama berarti kan turunan dari len itu sendiri, yaitu 1 per fungsinya, yaitu 1 per cos. Lalu kita kalikan dengan turunan dari cos ini, yaitu D per dx dari cos x ya. Turunan dari cos x itu adalah min sin x. Berarti ini 1 per cos x ya, dikali dengan min sin x. Sehingga menjadi min dari sin x dibagi dengan
cos X sama dengan min tangen X ya. Karena sin X dibagi cos X itu sama dengan tangen X. Jadi jawabannya adalah min tangen X. Nah, lalu kita punya contoh yang ke-11 di sini. Nah, turunan dari ln x kuadrat dikali 2x kuadrat plus 1 pangkat 3 dibagi akar 5 min x kuadrat. Ini menggunakan sifat yang tadi, ini perkalian ya, dari logaritma natural. Berarti kan ln x kuadrat ditambah fungsi ini ya, yaitu 2x kuadrat plus 1 pangkat 3, dibagi ini menjadi dikurangi. Dikurangi ln akar 5 min x kuadrat ya. Lalu ln x kuadrat ini menjadi 2 ln x ditambah ini pangkatnya menjadi pindah ke depan. Jadi 3 ln 2x kuadrat plus 1 dikurangi. Ini kan akar atau pangkat setengah ya. Berarti setengahnya pindah ke depan. Min setengah ln 5 min x kuadrat. Nah lalu kita turunkan masing-masing. 2 ln x berarti kan turunannya 2 dikali turunan dari ln x yaitu 1 per x. Yang ini. Kemudian ditambah 3 kali ln 2x kuadrat plus 1. Berarti kan 3 dikali 1 per turunan dari ln ini ya. Yaitu 1 per 2x kuadrat plus 1 dikali turunan dari yang di dalam kurung ini ya fungsinya. Yaitu turunan dari 2x kuadrat plus 1 yaitu adalah 4x. Lalu dikurangi dengan turunan dari ini yaitu setengah. Ln 5 min x kuadrat turunannya adalah 1 per 5 min x kuadrat dikali dengan turunan dari itu sendiri fungsinya. 5 min x kuadrat yang itu min 2x ya. Sehingga menjadi 2 dibagi x ditambah 12x ya. Karena dari 3 dikali 4x jadinya 12x dibagi dengan yang ini 2x kuadrat plus 1 ditambah. Ini kan min ya, ini kan min dikali dengan min jadinya positif. Kemudian setengah dikali 2x berarti kan jadinya x dibagi dengan yang bagian ini 5 min x kuadrat. Jadi seperti itu pembahasannya ya. Nah, kemudian contoh yang ke-12. Nah, di sini itu fungsinya adalah fungsi biasa. Y sama dengan x min 1 pangkat 4 dibagi akar 3 dari 2x min 1. Kita diminta mencari turunannya. Nah, sebenarnya kalau turunan dari fungsi ini itu bisa kita gunakan turunan pembagian, aturan turunan pembagian ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan u dibagi dengan v, pembagian dari dua buah fungsi, maka f aksennya itu adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Ya, ini aturan pembagian untuk turunan dari dua buah pembagian fungsi. Nah, di sini contohnya itu kita menggunakan logaritma natural ya. Kita tidak mengerjakannya dengan cara biasa, tapi kita mengerjakannya dengan aturan logaritma natural ya. Langkah pertama ngapain? Kita kenakan kedua ruas itu logaritma natural ya. Kita kenakan kedua ruas itu dengan logaritma natural, maka yang kanan ini akan berganti menggunakan atau menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada pada logaritma natural. Berarti yang di sini ini menjadi 4 menjadi pengurangan dari ln ya karena kan pembagian di sini kemudian yang di atas ini menjadi 4x dikali 4x min 1 yang ini ya 4 dikali ln x min 1 ya karena kan sebelumnya ada pembagian berarti kan pengurangan dari masing-masing ln-nya berarti 4 ln x min 1 dikurangi dengan sepertiga dari pangkat 1/3-nya ini dikali ln 2x min 1 ya. Kemudian kedua ruas ini kita turunkan terhadap X ya. Kedua ruas ln Y-nya kita turunkan terhadap X. Yang sebelah kanan pun juga kita turunkan terhadap X ya. Nah, maka menjadi ln Y kalau kita turunkan terhadap X, maka akan menjadi 1/Y dikali dengan turunan Y itu sendiri yaitu D per dx dari Y atau Y aksen ya. Kemudian kita cari turunan dari yang sebelah kanan ini. Berarti kan 4 dikali dengan turunan dari ln x min 1 yaitu 1 per x min 1 dikali dengan turunan dari x min 1 itu sendiri yaitu 1 ya. Jadi nggak pengaruh apa-apa. Makanya nggak ditulis di sini satunya.
dikurangi turunan dari sepertiga len 2x min 1, yaitu sepertiga dikali turunan dari len 2x min 1, yaitu 1 dibagi 2x min 1, dikali turunan dari 2x min 1, yaitu 2. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan y, gunanya untuk menghilangkan seper y-nya ya. Kita kalikan kedua ruas ini dengan y. Nah, seperti ini. Maka ini akan hilang nih. Y dikali seper Y ini akan saling mengeliminasi. Sehingga menyisakan dy per dx. Yang kanan maka menjadi seperti ini. 4 dibagi x min 1 dikurangi 2. Ya, 2 dibagi 3 dikali 2x min 1 dikali y. Nah, y ini kita ganti dengan fungsi yang awal tadi ya. Fungsi yang awal tadi yaitu yang ini. Fungsi yang ada pada soalnya. X min 1 pangkat 4 dibagi akar 3 dari 2x min 1 ya. Kita ganti di sini y-nya dengan fungsi tersebut ya. Jadi kita dapatkan nilai turunan dari fungsinya, yaitu seperti ini ya. Kira-kira begitu pembahasannya. Nah, lalu kita masuk ke contoh yang ke-13. Di sini ada contoh turunan untuk fungsi implisit ya. Turunan fungsi implisit. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita punya len 2x min y, 2x per y, min sin y ditambah x kuadrat sama dengan 0. Y aksennya itu berapa ya? Jadi kalau kita punya pembagian, maka jadinya pengurangan ya. Pengurangan dari len 2x dikurangi dengan len y. Nih, len 2x dikurangi len y. Dikurangi dengan sin y ditambah x kuadrat. Ya, sama dengan ini. Jadi kedua fungsinya ini, kedua ruasnya ini kita turunkan terhadap x. Masing-masing ini kita turunkan, len 2x kita turunkan terhadap x, maka menjadi 1 per 2x dikali dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Dikurangi dengan turunan dari len y, yaitu 1 per y dikali dengan turunan y, yaitu y aksen ya. Kita tuliskan dalam bentuk y aksen. Dikurangi sin y. Turunan dari sin y adalah cos y. Berarti cos y dikali dengan turunan dari y itu sendiri. Apa? Yaitu y aksen. Ditambah turunan dari x kuadrat, yaitu 2x. Sama dengan turunan dari 0, yaitu 0 ya. Kita tuliskan 0. Maka ini menjadi 1 per x, 2 dibagi dengan 2, ini hilang. Dikurangi ini, ditambah ini ya. Ini kita lanjutkan prosesnya. Nah, kita lanjutkan di sini proses perhitungannya. Berarti di sini kita kumpulkan yang memuat y aksen. Yang tidak ada y aksen di sini, kita letakkan, kita pindahkan ke ruas kanan. 2x kita pindah ke ruas kanan, jadinya min 2x. 1 per x kita pindah ke ruas kanan, jadinya min 1 per x ya. Sehingga di sini menjadi y aksennya tuh kita faktorkan, kita keluarkan ya. Maka menyisakan min 1 per y yang di sini dan min cos y di sini ya. Sama dengan min 2x min 1 per x. Sehingga y aksennya adalah pembagian dari ini dibagi dengan yang ini ya. Ini dibagi dengan yang ini. Kira-kira begitu untuk pembahasan soal yang ke-13 ini ya. Oke, sekarang kita masuk soal yang ke-14. Di sini menggunakan aturan substitusi. Perhatikan kita punya integral dari 1 per 5x min 2 dx. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai turunan, sekarang kita membahas mengenai integral dari logaritma natural. Integral dari 1 per 5x min 2 dx itu sama dengan berapa? Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, maka bisa kita misalkan nih, 5x min 2-nya itu sebagai suatu variabel. Kita nyatakan sebagai U di sini ya. U. Jadi 5x min 2 ini kita nyatakan sebagai U. Nah, dari bentuk ini, kemudian kita cari dx-nya ya. dx-nya. Atau kita turunkan kedua ruas ini. Jadinya adalah du sama dengan 5dx. Atau du dibagi 5 itu sama dengan dx. Jadi kita udah dapatkan nih U dan dx-nya ya. Jadi 5x min 2 ini kita ganti dengan U. Jadinya seperti ini U. Dan dx ini kita ganti dengan du per 5. Yaitu yang di sini.
Sehingga seperlimanya keluar, tinggal integral dari seper U du yaitu seperlima ln U ditambah C. Nah, U-nya ini kita ganti lagi nanti dengan 5x min 2 ya. Ini cara untuk aturan substitusi. Atau kalau saya itu biasanya langsung aja menggunakan cara seperti ini. Integral 1/5x min 2. Ini kan dx ya. Nah, kalau kita punya misalkan nih, integral 1/x. D-nya ini kan juga harus dx. Kalau kita punya integral 1/kotak, maka D-nya pun juga harus d kotak. Kalau kita punya integral 1/segitiga, maka D-nya pun juga harus segitiga. Jadi harus sama nih antara yang di bawah ini dengan D-nya ya. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, maka harus kita samakan juga. D-nya itu menjadi D berapa? D dari 5x min 2. Dibagi dengan turunan dari 5x min 2 itu sendiri, yaitu sama dengan 5. Ya, jadinya adalah 1/5 dikali integral dari 1/5x min 2 D 5x min 2. Nah, ini integralnya adalah logaritma natural. Ln dari 5x min 2 ditambah C ya. Nah, tetapi cara ini tuh tidak akan berlaku ketika nanti turunan dari ini itu tidak bisa menghilangkan variabel yang ada pada integrannya ya. Integran ya. Tahu integran kan? Jadi kalau kita punya integral fx dx ya, fx ini tuh dikatakan sebagai integran, yaitu fungsi yang dicari nilai integralnya ya. Jadi kalau kita punya misalkan integral x dibagi 5x min 2 ya. Apakah kita bisa menggunakan D 5x min 2? Bisa. Kenapa? Karena turunan dari ini itu cuma 5. 5 ini tidak bisa menghilangkan atau mengeliminasi X. Ya, tidak bisa mengeliminasi variabel atau fungsi yang ada pada integrannya, yaitu X. Tidak bisa. Kecuali kalau ini tuh 5x kuadrat. Maka di sini juga D 5x kuadrat min 2 dibagi dengan turunan dari itu, yaitu adalah 10 X ini bisa kita gunakan karena X-nya ini bisa dieliminasi. Ya. Jadi harus paham aturan yang digunakan untuk menggunakan rumus langsung seperti ini ya. Kira-kira begitu untuk contoh yang ke-14. Nah, di sini ada pembuktian untuk tangen, tangen X. Perhatikan, tangen itu kan pembagian dari sin dengan cos ya, sin dengan cos. Di sini yang dimisalkan U itu adalah yang cos. Jadi di sini U itu kita misalkan dengan cos, maka kita cari turunannya, berarti kan DU sama dengan min sin X cos, min sin X dx ya. Sehingga dx-nya itu kita peroleh DU dibagi min sin X. Sehingga nantinya cos X ini kita ganti dengan U, jadinya seperti ini. Dan dx ini kita ganti dengan du per min sin X. Sehingga sin X-nya ini bisa kita coret, menyisakan min integral seper U du ya. Kalau pakai cara langsung juga bisa. Kenapa? Bisa. Karena turunan ya, turunan dari cos X ini nanti bisa mengeliminasi sin X. Bisa mengeliminasi sin X ya, menggunakan cara yang tadi itu. Jadi kalau kita punya integral dari tangen X, dx, ini kan bisa kita ubah menjadi integral sin X dibagi cos X. Ini kan masih dx ya. Nah ini D-nya kita ubah menjadi D dari cos X. D-nya tuh kita ubah menjadi D dari cos X. Kenapa? Karena turunannya ini itu adalah min sin X yang bisa mengeliminasi sin X yang di atas. Nah, sehingga menyisakan min integral seper cos X D cos X. Yaitu jelas menggunakan logaritma natural. Min logaritma natural dari cos X ditambah dengan C ya. Nah, yang di sini pun U-nya ini bisa kita ganti ya. Ini harus kita ganti dengan yang kita misalkan tadi yaitu cos X. Jadinya min ln dari cos X ditambah C ya. Kira-kira begitu pembahasannya untuk contoh yang ke-15. Nah,
Ternyata di sini tuh masih dilanjut, guys. Jadi ternyata tadi kan kita udah dapatkan hasilnya adalah yang ini ya, min len cos X. Ternyata masih kita lanjutkan di sini menggunakan sifat perpangkatan tadi ya, yaitu len X pangkat R yang sama dengan R len X. Jadi kalau kita punya min len X, maka ini sama aja dengan len X pangkat min satu. Nah, berlaku seperti ini. Di sini kan min nih, maka menjadi pangkat min satu. Nah, kemudian pangkat min satu dari cos X atau inverse dari cos X itu kan adalah secant X ya. Jadi, len inverse cos X itu menjadi len secant X ya. Jadi, masih ingat kan yang kebalikan dari misalkan kita punya 1/cos X itu adalah secant X. Kalau kita punya 1/sin X itu sama dengan apa? Cosecant X. Kalau kita punya 1/tangen X itu sama dengan kotangen X ya. Ini fungsi inverse-nya. Jadi inverse dari cosec ya, fungsi inverse. Atau kebalikan dari cos ya. Cos. Jadi kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-15. Nah, kita punya integral secant X di sini. Perhatikan, secant X ya. Nah, perhatikan di sini itu dilakukan manipulasi aljabar, yaitu dengan mengalihkan secant X ini dengan sec X plus tan X dan membaginya dengan sec X plus tan X ya, biar nilainya 1. Tetapi ada pertanyaan, kenapa sih harus ditambahkan bentuk seperti ini? Tahu nggak kenapa? Karena turunan dari yang di bawah ini, sec X plus tan X itu nantinya bisa mengeliminasi bagian pembilangnya, bagian atasnya ini. Jadi turunan yang bagian penyebut ini nanti bisa mengeliminasi semua bagian pembilangnya. Ya. Makanya ditambahkan bentuk seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini tidak usah menggunakan cara DU-DU ya. Jadi kalau kita ganti dx-nya ini dengan d dari bagian penyebut, yaitu secant x plus tan x, otomatis kan harus kita bagi nih dengan turunan dari sec x plus tan x-nya ini. Nah, turunannya dari sec x itu apa? Yaitu secant x tan x. Ditambah turunan dari tangan x, yaitu secant kuadrat x. Nah, ini itu sama dengan bagian penyebutnya. Jadi bisa kita coret ya. Jadi hasilnya adalah langsung len dari secant X plus tan X plus C ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk rumus-rumus integral dari fungsi logaritma ya. Bisa kalian foto barangkali atau bisa kalian catat ya. Karena ini pasti akan penting dan mungkin akan keluar nanti di ujian. Nah, lalu kita punya contoh yang ke-16 di sini. Ini saya juga menggunakan cara langsung ya. Kenapa cara langsung? Karena nantinya turunan dari x kuadrat ini itu bisa mengeliminasi variabel yang x ini ya. Gimana ngerjainnya? Coba kita bahas. Jadi integral x secant x, sorry, integral x secant x kuadrat. Ini kan dx awalnya. Nah, ini kita ubah dx-nya ini menjadi kok gini? Menjadi dx kuadrat. Kenapa? Karena turunannya yaitu 2x. Ini bisa mengeliminasi fungsi atau variabel yang lain, yaitu x. Nah, bisa kita coret seperti ini. Maka menjadi setengah integral secant x kuadrat dx. Nah, muncul pertanyaan, dx kuadrat ya, sorry, dx kuadrat. Nah, muncul pertanyaan nih. Tadi kan kita sudah mendapatkan ya, kalau kita punya integral secant x dx, ini kan sama dengan len dari secant x ditambah tan x. Nah, gimana kalau integral dari secant x kuadrat x? Ya udah, kita tinggal mengganti x ini dengan
X kuadrat ya. Dengan X kuadrat. Berarti kan ln dari secant X kuadrat ditambah tan X kuadrat. Dikali nanti dengan setengah. Berarti hasilnya adalah setengah dikali fungsi ln tersebut. Yaitu ln secant X kuadrat ditambah tan X kuadrat ditambah C ya. Ditambah konstantanya. Jangan lupa ya. Kira-kira begitu. Atau kalau pada pembahasan ini tuh menggunakan pemisalan U ya. U kemudian dicari DU-nya dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini pun saya juga bisa menggunakan cara langsung. Kenapa? Karena turunan yang pada bagian penyebut ini bisa kita melakukan eliminasi ya. Bisa kita eliminasi nanti bagian atasnya ya. Jadi turunan dari bagian penyebutnya ini bisa mengeliminasi bagian atasnya, bagian pembilangnya. Kenapa? Karena di sini sin 2x ya. Sin 2x itu dalam suatu trigonometri itu sama aja dengan 2 sin x cos x. Ini rumus penting ya. Makanya untuk soal ini itu integral dari sin 2x kita ganti dengan 2 sin x cos x dibagi dengan 1 plus sin kuadrat x. Ini kan dx awalnya. Kita ganti dengan d. 1 plus sin kuadrat x. Dibagi dengan turunannya. Apa turunan dari 1 plus sin kuadrat x? 1 itu turunannya adalah 1. Kalau sin kuadrat x turunannya adalah 2 sin x dikali dengan turunan dari sin itu sendiri, yaitu cos x. Dan ini bisa mengeliminasi bagian pembilangnya. Jadi tinggal integral dari 1/ini D ini. Sehingga hasilnya adalah ln ini. Yaitu ln 1 plus sin kuadrat X plus C. Ya, hasilnya sama. Ln 1 plus sin kuadrat X plus C. Ya. Jadi cara itu bisa dipakai kalau nanti turunannya itu bisa mengeliminasi bagian atasnya ya. Tetapi kalau misalkan masih menyisakan variabel di bagian atasnya itu tidak bisa dilakukan. Misalkan di sini tuh masih ada X nih. Misalkan saya tambahin fungsi X gitu ya. Apakah bisa menggunakan cara seperti ini? Ya tidak bisa. Karena nanti yang dieliminasi itu hanya bagian sin 2X-nya. Masih ada X-nya nih. Nah, kalau masih menyisakan variabel yang lain, itu kita tidak bisa menggunakan cara ini ya. Seperti itu. Nah, dalam pembahasan ini itu menggunakan cara pemisalan U sama dengan 1 plus sin kuadrat X ya. Jadi begitu untuk pembahasan fungsi logaritma natural ya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa berkomentar di kolom komentar. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.